Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari acara ke-9, 10 ya, yaitu acara bagaimana proses laktasi ya, kemudian bagaimana kurva laktasi pada sapi perah ya. Kemudian masa kering, manajemennya seperti apa ya. Nanti akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama adalah masa kritis ya, ataupun masa-masa yang harus diperhatikan ketika sapi perah laktasi. Namun sebelumnya proses laktasi itu kan dimulai dari pakan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian difermentasi di rumen ya, menghasilkan asam lemak terbang ataupun PFA ya, folic fatty acid ya. Kemudian setelah itu baru dikonversi ke produksi susu, kemudian barulah lewat saluran ambing, kemudian barulah susu dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah kurva produksi. Jadi biasanya kalau sapi perah itu di dalam kurva produksi susu, di dalam setelah melahirkan sampai dengan masa kering itu ada yang dinamakan dengan kurva produksi ya. Jadi tidak
selalu sapi perah itu meskipun pakannya bagus, produksinya akan stabil ya. Misalnya kita tahu produksi yang ada di DIY saja itu kisaran 10 sampai 15 liter ya. Apabila diberikan pakan yang sama sampai dengan masa kering, maka produksi susunya tidak akan sama ya. Kenapa? Karena di dalam ternak perah itu berlaku adanya kurva produksi. Jadi kurva produksinya itu ketika lahir itu belum banyak ya, kemudian naik, nanti ada puncak produksi, kemudian turun lagi sampai dengan ke masa kering seperti itu ya. Kemudian apa sih pentingnya masa kering untuk ternak perah? Masa kering adalah masa di mana ternak perah itu melakukan recovery ataupun melakukan perbaikan sel dan juga jaringan yang rusak ya, ketika setelah melahirkan kemudian produksi susu. Nah, di dalam masa kering ini nantinya semua sel dan juga jaringan itu akan mengalami recovery supaya nanti pada saat beranak ataupun melahirkan berikutnya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan normal. Tentunya produksi susunya juga baik ya, seperti itu. Kenapa harus ada masa kering? Apabila ternak perah tidak ada masa kering, maka kemungkinan terserang penyakit itu tinggi. Beberapa contoh adalah ada kekurangan mineral ataupun kalsium misalnya. Itu biasanya menyebabkan sapi perah ambruk ya, karena produksi susu secara terus-menerus, kemudian asupan nutrisinya tidak seimbang, maka mineral dan juga kalsiumnya itu banyak terbawa oleh susu yang keluar ataupun susu yang diproduksi oleh sapi perah tersebut, sehingga itu asupan nutrisi harus seimbang dengan apa yang diproduksi. Misalnya sapi ini kemampuan produksinya 30 liter, berarti nutrisinya harus kita perhatikan ya, tidak bisa disamaratakan dengan sapi-sapi yang produksinya hanya 5 liter, 10 liter, 15 liter ya, tidak bisa. Kemudian dilihat lagi dari faktor genetik ya. Apabila tetuanya itu produksinya baik ya, kemudian kemurnian genetiknya baik, maka lingkungannya pun harus kita sesuaikan ya, dan tentunya tidak bisa disamaratakan dengan yang genetiknya sudah tidak murni seperti itu, karena jelas akan berpengaruh terhadap produksi susunya ya. Kemudian selain itu di dalam penanganan pejantan ya, ini juga berbeda, karena pejantan itu kan lebih diutamakan terutama untuk produksi spermatozoanya ya, ataupun semen, sehingga pakan dan juga nutrisinya pun itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian perlu exercise ya, dan juga perlu penanganan khusus seperti itu. Contoh-contoh yang bisa kita lihat seperti halnya di BPIB ya, ataupun di BIBD daerah yang di Jogja juga ada, itu melihara pejantan-pejantan khusus ya, untuk hanya diambil sel spermanya saja ataupun semennya ya, supaya nanti bisa didistribusikan ke seluruh Nusantara seperti itu. Jadi intinya di dalam penanganan ternak perah ini, khususnya pada masa laktasi dan juga masa kering, itu harus betul-betul diperhatikan ya, seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan ketika pembelajaran ya, baik yang tatap muka ataupun pas pelaksanaan praktik. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat e-learning, grup WA, dan juga menghubungi saya pribadi, tidak apa-apa ya, silakan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.